Kita lanjut untuk determinan, indikator, dan upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir. Yang pertama, upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir, di mana di sini untuk definisinya atau klasifikasi kematian bayi. Untuk klasifikasi tadi kita sudah mengkaji untuk kematian perinatal dan juga kematian neonatal, di mana neonatal juga dibagi neonatal dini dan neonatal lanjut. Nah, determinan kematian balita dan bayi baru lahir di sini menurut Mesley dan Chen terkait dengan sosioekonomi, determinan sosio dan ekonomi. Kenapa? Karena ini ada beberapa kerangka di mana untuk faktor terpentingnya adalah sosioekonomi determinan atau determinan sosioekonomi, di mana di sini berpengaruh terhadap faktor maternal, environment atau lingkungan, dan juga nutrisi serta injury ya atau kesakitan. Nah, ini juga terkait dari faktor maternal, dari faktor ibu, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor nutrisi, dan juga faktor kesakitannya terkait dengan kesehatan dan juga sakit. Kalau memang dari faktor sosial ekonomi, contohnya ibu, bagaimana seorang ibu, benarkah seorang ibu atau seorang ibu tersebut benar-benar sejahtera dalam suatu keluarga, memiliki ekonomi yang cukup dalam keluarga, sehingga kebutuhan keluarga, baik kebutuhan ibu, anak maupun seluruh keluarga benar-benar tercukupi, sehingga mencegah terjadinya kekurangan gizi pada keluarga tersebut. Lalu environment contamination, di mana kontaminasi lingkungan. Dari sosioekonomi kita berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, lingkungan di sini, apakah lingkungan sekitar khususnya rumah ini mendukung untuk kesehatan dari ventilasi, kebersihan, kerapihan, dan juga sanitasi di rumah, apakah mendukung untuk kesehatan karena berdampak kepada kesehatan keluarga. Kalau memang di lingkungan tersebut ada ibu hamil, namun lingkungannya kurang bersih, sampah di mana-mana, kemudian untuk kebersihannya, lalu dari sanitasi yang kurang baik sehingga mengganggu kesehatan ibu, itu juga berdampak pada keselamatan ibu dan bayi. Kemudian nutrisi terkait dengan gizi dan juga kesakitan. Apakah ada penyakit beresiko atau riwayat penyakit yang dialami oleh ibu pada saat kehamilannya? Terkait dari kondisi tersebut, dari 4 kondisi tadi, ibu, lingkungan, nutrisi, dan juga kesakitan, apakah ibu mengalami sehat atau nantinya mengalami kesakitan? Kalau ibunya mengalami sehat, alangkah baiknya kita melakukan prevention atau pencegahan sebelum ibu itu sakit atau di lingkungan keluarga itu mengalami kesakitan. Dengan apa? Kalau memang tenaga kesehatan, baiknya kita memberikan penyuluhan bagaimana kondisi lingkungan sekitar yang baik, yang sehat agar terhindar dari penyakit. Karena kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi pemerintah, tanggung jawab dari masyarakat sekitar, dan juga tanggung jawab individual untuk menjaga dirinya agar tetap sehat. Ya, jadi personal illness control, harus mengontrol diri sendiri agar mencegah terjadinya suatu kesakitan. Kalau memang dalam kondisinya sudah mengarah kepada kesakitan, kita lakukan yang namanya treatment. Biasanya kita melakukan untuk pengobatan agar tidak menjadi kondisi yang lebih parah. Karena biasanya kalau sudah dalam kondisi sakit itu biasanya kita lakukan growth filtering. Apakah memang penyakitnya makin parah sehingga menyebabkan kematian ataukah masih bisa kita sembuhkan? Seperti itu. Jadi itulah determinan kematian balita dan bayi baru lahir dalam menurut sumber Maslow dan Chen dalam sosioekonomik determinan. Lalu indikator upaya penurunan kematian bayi baru lahir, di mana indikator atau dampak outcome-nya. Jadi pada bayi baru lahir ini nanti akan berbeda dengan indikator upaya penurunan pada kematian ibu. Ya, untuk bayi baru lahir ini indikatornya ada dampak atau outcome-nya sendiri, ada neonatal mortality rate, kemudian perinatal mortality rate serta berat lahir. Nah,
Selain indikator dampak, ada indikator proses. Kemudian indikator proses adanya perbaikan perilaku keluarga dan masyarakat. Maksudnya indikator di sini pada balita, bayi baru lahir, ini benar dampak di sini adalah yang akan nantinya terjadi pada bayi, yang menyebabkan bayi tersebut kesakitan atau mengalami kematian. Apa? Bisa dilihat dari rata-rata atau kematian rata-rata bayi, kemudian perinatal usia 0 sampai 28 hari, neonatal, kemudian perinatal, lalu berat lahir ya. Kita lihat dari berat lahirnya. Nah, indikator proses biasanya indikator dampak ini akan dipengaruhi oleh indikator proses. Indikator proses di sini ada perbaikan perilaku keluarga dan masyarakat. Bagaimana perilaku dalam menjaga kesehatan, kemudian dalam menjaga kondisi sang ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan. Lalu perbaikan keterampilan nakes berbasis fasilitas kesehatan. Kemudian perbaikan keterampilan nakes berbasis masyarakat. Bagaimana kerjasama peran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Begitu juga sebaliknya, sejauh mana masyarakat melibatkan tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar maupun keluarga. Lalu perbaikan sistem kesehatan. Kalau memang di lingkungan sekitar sistem kesehatannya masih kurang baik, masih kurang bagus, alangkah baiknya masyarakat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, benar-benar memelihara lingkungan sekitar agar layak untuk ditinggali, agar lingkungan sekitar, masyarakat sekitar pun benar-benar nyaman sehingga sehat dan terhindar dari kesakitan. Lalu peningkatan cakupan asuhan maternal dan bayi baru lahir yang esensial. Contohnya, bayi mendapatkan imunisasi, kemudian ibu juga mendapatkan, ibu hamil pada saat kehamilan mendapatkan imunisasi TT. Lalu ibu juga melakukan kunjungan antenatal care secara rutin dari awal kehamilan hingga persalinan dan juga nifas serta kontrol bayi baru lahir. Lalu pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan tentunya, lalu kunjungan pasca persalinan baik untuk ibu maupun untuk anaknya. Kemudian indikator berikutnya, tadi kita sudah membahas indikator dampak dan juga proses. Nah, ini kita mengkaji yang pertama, indikator dampak. Indikator dampak tadi indikator yang meliputi menggambarkan tingkat kematian dan kesakitan bayi baru lahir. Nah, ada 3 indikator dampak yang paling sering digunakan. Ya, indikator dampak kematian bayi yang sering digunakan yang pertama neonatal mortality rate, di mana jumlah kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup itu dinamakan neonatal mortality rate. Kemudian yang kedua ada perinatal mortality rate, di mana jumlah kematian perinatal per 1000 kelahiran. Jadi setiap bayi yang lahir itu dihitung sebagai indikator dampak juga, di mana masuk ke dalam perinatal mortality rate kelahirannya. Lalu berat lahir, angka kejadian berat bayi lahir rendah. Jadi kita mengkaji atau kita melihat indikator dampak yang memang disebabkan oleh berapa banyak bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Lalu tadi indikator dampak selanjutnya adalah indikator proses. Yang pertama, indikator perbaikan perilaku keluarga dan masyarakat. Misalnya, tadi proporsi ibu dan bapak baru yang mengetahui setidaknya 2 tanda bahaya pada ibu sebelum, selama dan sesudah persalinan dan pada bayi baru lahir, serta proporsi bayi yang disusui dalam sejam setelah dilahirkan. Nah, ini adalah perilaku keluarga dan masyarakat terhadap peran keluarga dalam menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Jadi selama kehamilan tidak hanya ibu yang mengenali tanda bahaya dalam kehamilan, tetapi juga keluarga juga ikut berperan serta mengingatkan, kemudian mengantisipasi jangan sampai dalam kehamilan ini terjadi kesakitan pada ibu maupun bayinya. Lalu proporsi bayi yang disusui dalam sejam setelah dilahirkan.
Jadi untuk konseling ASI ini lebih tepatnya memberikan konseling ASI tidak hanya kepada ibunya tetapi juga kepada keluarga khususnya suami agar memberikan motivasi kepada ibunya untuk menyusui. Karena tanpa dukungan suami untuk ibu dalam proses menyusui itu sangat membutuhkan dukungan dari suami agar dari dukungan tersebut memancarkan kesenangan kepada ibu sehingga memicu hipotalamus atau hormon-hormon kesenangan kepada ibunya itu muncul sehingga mengembangkan atau proses dari laktasi menyusui itu proses ASI-nya mengeluarkan ASI lebih banyak sehingga proses menyusuinya semakin lancar. Nah, itu secara proses psikologis juga sangat berpengaruhi untuk dukungan suami. Kemudian indikator proses di mana yang kedua yaitu indikator perbaikan keterampilan tenaga kesehatan berbasis fasilitas kesehatan. Jadi tidak hanya dari segi keluarga, ini juga kerjasama antar tenaga kesehatan di mana nakes sendiri juga harus melengkapi atau fasilitas kesehatannya harus memadai, di mana proporsi tenaga kesehatan berbasis fasilitas kesehatan yang dilatih tentang asuhan bayi baru lahir, dan juga tingkat ketepatan identifikasi, penanganan, rujukan bayi baru lahir bermasalah oleh tenaga kesehatan berbasis fasilitas kesehatan. Jadi memang untuk masyarakat atau ibu-ibu atau keluarga sendiri yang memiliki ibu hamil atau bayi atau ibu yang sedang ber-KB, alangkah baiknya dilakukan di tenaga kesehatan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena fasilitas kesehatan pun itu harus mengupdate ilmu. Nah, di sini tenaga kesehatan harus mengupdate, melakukan pelatihan, melakukan seminar, ya, melakukan pelatihan update agar bisa memberikan identifikasi secara tepat, penanganan yang tepat, serta mampu melakukan rujukan bayi baru lahir jika bayi baru lahir tersebut bermasalah dan bisa ditangani dengan baik. Kemudian indikator proses selanjutnya di mana indikator perbaikan keterampilan petugas kesehatan berbasis masyarakat. Kalau tadi berbasis fasilitas kesehatan, fasilitas yang menunjang yang harus kita kuatkan atau yang harus kita lengkapi. Nah, ini berbasis masyarakat, di mana proporsi petugas kesehatan berbasis masyarakat yang dilatih tentang konseling mengenai asuhan bayi baru lahir. Ya, sehingga tidak hanya kerja dari tenaga kesehatan sendiri, tetapi masyarakat pun harus dilibatkan bagaimana memberikan asuhan, karena tenaga kesehatan juga tidak 24 jam di rumah itu mengawasi ibu dan bayi baru lahir. Nah, ini adalah tugas keluarga dalam memberikan asuhan kepada ibu. Harus beberapa jam memberikan susu, kemudian bagaimana menjaga kesehatan ibu setelah melahirkan, bagaimana menjaga kesehatan atau keselamatan dan kehangatan pada bayi baru lahir. Kegiatan konseling, diidentifikasi, kemudian penanganan dan rujukan bayi baru lahir bermasalah oleh petugas kesehatan berbasis masyarakat. Jadi kita memberikan konseling kepada masyarakat juga bagaimana tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, sehingga jika masyarakat khususnya keluarga mengenali tanda bahaya tersebut bisa segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah terjadinya komplikasi yang akan memperburuk atau memperparah kondisi ibu dan bayi. Indikator proses selanjutnya yaitu indikator perbaikan sistem kesehatan. Kalau tadi kita sudah melihat atau mengkaji dari keluarga, kemudian dari tenaga kesehatan yang berbasis fasilitas kesehatan, kemudian berbasis masyarakat, ini lebih kepada indikator perbaikan sistemnya, di mana proporsi fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan untuk memberikan asuhan bayi baru lahir. Lalu proporsi bayi baru lahir yang dapat menjangkau fasilitas kesehatan
yang mampu menangani masalah bayi baru lahir. Jadi yang pertama, proporsi fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan untuk memberikan asuhan. Jadi misalnya di suatu daerah, jangan sampai tempat kesehatannya sudah ada, sudah didirikan, sudah dibangun, tetapi peralatannya tidak menunjang, sehingga harus dirujuk lagi ke tempat fasilitas yang memang jauh sekali, sehingga tidak memungkinkan ibu dan bayi itu ditangani hingga terjadinya komplikasi yang bisa memperburuk kondisinya. Jangan sampai seperti itu. Alangkah baiknya jika suatu pelayanan kesehatan sudah dibangun, dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, sehingga ibu dan bayi pada saat melakukan rujukan sudah mendapatkan pelayanan yang memadai. Kemudian untuk proporsi bayi baru lahir menjangkau fasilitas, ya diupayakan untuk tempatnya sendiri, tempat pelayanan yang diakses pun tidak terlalu jauh sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan pertolongan segera. Nah, kemudian indikator proses ini, indikator peningkatan cakupan asuhan maternal dan bayi baru lahir. Ya, proses ini juga lingkupnya atau cakupannya diantaranya ada cakupan TT ibu hamil, kemudian cakupan K1, lalu cakupan persalinan